Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel sederhana pada aplikasi pengolah angka. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat contoh sederhana pembuatan tabel, yaitu kita akan membuat tabel daftar hadir siswa. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan anak-anak sekalian, seperti biasa kita akan memilih lembar kerja baru ya. Caranya klik menu di sini, menu file, kemudian new ya. Kita pilih seperti yang sebelumnya materi saya sampaikan, blank workbook ya. Nah, langkah berikutnya anak-anak sekalian, karena kita berada pada suatu sheet, misalkan dalam satu file ini terdiri atas beberapa sheet nantinya, kita rename saja pada bagian bawah ini ya. Kita ganti, klik kanan, kita ganti namanya dengan nama daftar hadir ya. Daftar hadir siswa. Oke. Di bagian atas ini anak-anak sekalian, saya sarankan lebih baiknya kita itu dimulai dari ujung kiri atas ya. Walaupun nantinya itu judulnya akan kita tengahkan nantinya, kita harus memiliki prinsip semuanya itu harus dimulai dari ujung kiri atas ya. Baik, misalnya langsung dari sini, dari bagian kiri atas ini kita langsung ketikkan daftar hadir siswa ya. Langsung sebutkan kelas, misalnya 7A ya. Kemudian kita buat nama kelasnya itu nanti berbeda ya. Kelas ya, kita kosongkan saja ya. Kemudian bulan, nah kita kosongkan. Nah sekarang anak-anak sekalian kita buat ya. Untuk yang sebelah kiri ini kita beri nomor urut ya. Berikutnya untuk kolom yang kedua, kolom B ini mulai dari B4 ini kita isikan nomor induk siswa ya. Kemudian kolom berikutnya untuk kolom C4 ini kita beri nama siswa ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah nama bulan ya. Bulan atau langsung kita ketikkan saja misalkan Oktober ya. Oktober, karena bulan Oktober ini terdiri dari beberapa tanggal, di dalam bulan ini terdiri atas beberapa tanggal 1 hingga tanggal 30 atau 31. Nah, kita buat saja urutan tanggalnya langsung dari kiri ke kanan. Dari mulai D5 ini ya, tanggal 1 kita ketikkan, kita pilih sel berikutnya, sel E5 2. Nah, karena jumlah tanggalnya ini sampai hingga tanggal 31, cara yang termudah anak-anak sekalian, biar kita tidak melakukan proses mengetik secara berulang-ulang, karena di aplikasi pengolah angka ini ada istilahnya copy, drag and drop ya. Jadi kita tinggal pilih dua angka ya yang secara berurutan, kemudian kita kopikan ke arah kanan ataupun ke arah bawah ataupun ke arah kiri, maka secara otomatis akan melanjutkan sistemnya. Kita pilih dua-duanya ini. Nah, anak-anak sekalian, pada bagian bawah kanan ini terdapat titik. Nah, ini kita tarik ke arah kanan ya. Nah, di sini hingga di bagian ini muncul angka 31 ya. Hingga sel AH1, kemudian kita lepaskan. Nah, maka secara otomatis nomor tanggal ya itu akan terurut, akan akan terbaca, akan tertulis secara otomatis. Sistem akan menambahkan ya
Apabila misalnya kita ketikkan angka 1, kemudian di sini angka 3, maka dia akan melakukan proses kelipatannya, menambahkan secara kelipatan. Nah, karena yang kita masukkan itu adalah angka 1, 2, maka dianggap kelipatannya adalah kelipatan 1. Sehingga sistem akan melanjutkannya hingga jumlah akhir, batas akhir dari angka yang akan kita buat. Ya. Karena kolom tanggal ini tidak terlalu lebar kita butuhkan, yang kita butuhkan masing-masing tanggal hanya nanti berupa titik, ya. Maka kita blok saja. Cara ngebloknya ini biar mudah untuk mengaturnya. Pada headernya ini ya kita blok, ya. Kemudian salah satu header ini kita tarik, kita kurangi. Nah, maka secara otomatis, secara keseluruhan, lebar kolomnya itu akan menyesuaikan, akan menyamakan dari satu kolom yang kita atur tadi. Beberapa kolom yang kita pilih akan menyamakan atau menyesuaikan dengan lebar salah satu kolom yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, inilah anak-anakku sekalian, seperti ini. Kemudian untuk kolom nomor kita atur, karena nomor ini tidak terlalu lebar, ya. Kita butuh sedikit. Kemudian nomor induk siswa ini kita buat misalnya 10 digit. Ya, ini kita buat seperti ini. Kemudian nama siswa, karena nama siswa itu ada yang pendek, ada yang panjang, kita buat lebih lebar dari yang lain. Kemudian di akhir ini, anak-anak sekalian, ada keterangan. Ya, ini keterangan, tambahkan keterangan. Alfa, sakit, izin misalkan, ya. Nah, anak sekalian, kemudian karena bulan Oktober ini anak-anak sekalian merupakan bagian dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, kita pilih bulan Oktober ini dari D4 hingga ke AH4 atau hingga tanggal 31. Kemudian dari ini kita klik pada toolbar Match and Center. Nah, maka secara otomatis nama bulan akan menengahkan antara tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi bulan tadi secara otomatis akan menengahkan di antara beberapa ring yang kita pilih. Dan karena beberapa ring yang kita pilih tadi tergabung secara otomatis, kemudian teks Oktober tersebut kita tengahkan. Sistem akan menengahkan teks Oktober tersebut, ya. Untuk bulan, untuk nama nomor ini, ya, kita match, ya, kita gabungkan. Kemudian nomor induk siswa ini kita gabungkan dengan sel yang ada di bawahnya juga. Itu pula dengan nama, ya. Nah, itu. Kemudian untuk keterangan ini anak-anakku sekalian, ini tidak terlalu butuh lebar juga, ya. Kita blok aja tiga-tiganya, kita atur salah satu kolom, ya, dari headernya itu. Kemudian kita tengahkan, kita match and center, tengahkan, gabung beberapa sel dan tengahkan, ya. Nah, ini anak-anak sekalian seperti itu, ya. Ulang kecil ini, ya. Nah, itu anak-anak sekalian. Kemudian masing-masing teks yang ada di dalam ini, ya, yang ada di dalam ini posisinya akan berada di bawah dari sel, ya. Isi teksnya ini berada di bawah di sel. Bagaimana cara menengahkan? Untuk menengahkan ini, ya kita blok saja anak-anak sekalian, ya. Keseluruhan, karena semuanya akan kita posisikan di tengah, ya. Caranya kita blok, ya. Kemudian kita klik kanan, pilih format cell, ya. Kemudian dari format cell ini kita pilih tab alignment. Alignment itu meluruskan, ya. Meluruskan secara horizontal dari kiri ke kanan kita buat center, untuk atas ke bawah kita buat center pula, ya. Kemudian kita klik OK. Maka secara keseluruhan isi teks yang berada pada sel posisinya berada posisi tengah. Nah, baik,
Setelah itu anak-anak sekalian kita akan membuat jumlah siswa karena jumlah siswanya rata-rata 32 ya. Kita buat 1 2 ya. Sekalian kita tengahkan ya, kemudian kita copy ke bawah. Caranya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, yang mengcopy tanggal, kita blok kedua-duanya angka 1 dan angka 2 yang berada di sel A6 dan sel A7. Kemudian pada bagian bawah kanan ini terdapat kotak kecil ya, titik kecil, kita tarik ke bawah ya. Hingga di bagian kanan ini muncul angka ya. Hingga 32 ya, pada baris 37 ini ya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Nah, kemudian dari tabel yang ada ini anak-anak sekalian akan kita buat pada saat kita lakukan proses cetak. Nah, hasilnya seperti ini anak-anak sekalian. Nah, jadi kurang menarik tanpa adanya garis-garis atau garis-garis satu tabel ya. Untuk itu kita akan tambahkan tabel. Cara menambahkan tabelnya anak-anak sekalian, kita pilih semuanya ini ya. Dari kolom A hingga AK ya. Kemudian kita pilih sampai baris ke-37 ya. Ini. Kemudian setelah itu pada tab home ini ya, kita pilih ya all borders. Jadi kita semua akan kita buat borders, kita buat garis. Nah, seperti itu ya. Khusus untuk bagian luarnya, ini anak sekalian kita buat tebal ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk bagian headernya ini anak-anak sekalian kita buat tebal juga, bagian luarnya kita pilih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk judulnya ini anak-anak sekalian kita tengahkan ya. Cara menengahkannya bagaimana? Ya, kita pilih, kita pilih dari kolom A1 hingga AK. Kemudian kita match dan center. Ya, kita tebalkan sekalian ya. Kita buat hurufnya besar. Kemudian kita tebalkan ya. Seperti itu nah. Kemudian kita tambahkan di sini titik 2 ya. Langsung kita ketikkan ya. Oh, tanpa bulan aja enggak masalah ya. Kita ketikkan kelasnya saja. Kemudian setelah itu misalnya di sini kan kita tambahkan di sini mengetahui ya. Mengetahui ya. Wali kelas ya. Misalkan seperti itu ya. Baik, anak sekalian, langsung kita bagaimana hasilnya? Ya, coba kita preview di sini tampilannya. Kita lihat sebelum kita cetak, kita buat tampilannya di layar di preview. Nah, ternyata terpotong seperti itu anak sekalian. Nah, langkahnya bagaimana yang akan kita lakukan? Nah, kita buat tampilannya itu horizontal, melebar ya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ukuran kertasnya A4. Kalau masih belum cukup, jadi ada beberapa kolom yang tidak masuk. Nah, caranya bagaimana? Kita aktifkan, kita klik tombol yang ada di show margin, kita geser anak sekalian ke kiri. Kemudian yang kanan ini kita kurangi ya. Maka sebagian sudah masuk ya. Tinggal yang bagian bawah ya. Kalau hal ini masih kurang memenuhi atau semua data belum masuk, langkah berikutnya adalah kita tuh bisa melakukan proses yang namanya scaling atau skala ini ya. Sekarang pada aplikasi Office terbaru ini ada menu untuk menyesuaikan secara langsung pada satu halaman ya. Fit sheet on page ya, ini ya. Coba kita klik ini. Nah, secara otomatis semua data akan masuk dalam satu halaman. Nah, seperti itu. Nah, inilah anak-anak sekalian. Nantinya apabila data itu kita cetak, maka tampilannya seperti tampak pada layar ini. Baik, itulah anak-anak sekalian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.